wah parah banget tuh, batik disimpan di kaki gitu ya. Saya sering tuh digituin sama orang-orang. Shoes, they are fashion. Shoes, they are fashion. Shoes, they are fashion. Shoes, they are fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nggak tahu saya juga nih kenapa penasaran sekali pengen membuat konkret satu konten yang saya buat secara rutin ya, mulai dari hari ini. Mudah-mudahan sih ini suaranya aman ya. Kontennya namanya adalah Warta Niaga. Saya akan bahas dari kenapa namanya kontennya Warta Niaga, terus juga kontennya seperti apa, dan apakah akan berkelanjutan ya. Saya sih berharap sebenarnya berkelanjutan. Kenapa? Karena konten ini tuh satu-satunya yang saya miliki dan menurut saya bisa berkontribusi lah gitu ya. Walaupun nggak tahu yang nontonnya siapa, ada atau enggak. Tapi setidaknya saya sudah memiliki gagasan ya, dan membuatnya konkret dalam sebuah record. Kalau edit-edit nanti sebentar lagi ada video seriusnya di YouTube. Cuma kalau ini YouTube itu Instagram Live itu selalu jadi testing saya sebelum bikin konten YouTube yang bener-bener saya edit dan serius gitu ya. Jadi selamat menyaksikan buat yang mau nonton atau sekedar mampir untuk nyapa saya di kolom komentar, atau sekedar nonton nanti setelah Instagram Live ini ditayangkan gitu ya. Jadi saya tulis lagi nih, sebenarnya udah ada sih di sini di atas judulnya ya. Saya ketik lagi aja, Warta Niaga. Oke, Warta Niaga review. Siapakah yang akan saya review hari ini? Yellow Fashions. Oke, udah disematkan. Nah, jadi teman-teman, Warta Niaga itu diambil dari kata warta dan niaga. Warta itu kan artinya berita, ya kan? Berita, niaga itu adalah jual-jualan. Nah, ini sebenarnya nama ini sudah sering Sudah sering dipakai di panggung yang saya kadang-kadang muncul gitu. Salah satunya di Faircraft Banten ya. Lalu sebelum di Faircraft Banten sebenarnya di Holocaust Al Majnun, Depanas Dalam, Serang, yang digagas oleh Bang Aib. Nah, Bang Aib itu salah satu penggagasnya gitu ya di sini. Halo Kang Roop, wede apa kabarnya? Masya Allah, ditunggu main di sini. Jadi Bang Aib yang ngusulin namanya dan Warta Niaga aja buat elo. Kenapa? Karena saya orang marketing sekali. Segala hal saya promosikan. Ya kenapa? Enggak, skill promosi itu hal kreatif, hal promosi itu kan butuh kreativitas juga gitu. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa saya dimasukin ke Faircraft gitu ya. Aku Saiful, halo. Di Faircraft atau Forum Ekonomi Kreatif Banten yang sekarang ini saya juga mau sedikit promosi karena saya Warta Niaga dan bagian dari Faircraft Banten. Nanti jam 20.00 waktu Indonesia Barat akan ada Creative Wave ya, ombak. Nah, jadi obrolan kreatif sama pelaku-pelaku seni dan industri kreatif di Provinsi Banten gitu ya. Di Instagramnya Faircraft Banten jam 20.00 malam ini ya. Silahkan dicek, nanti saya juga bakal share di cerita ya kalau Anda mau mampir dan mau nanya tentang hal-hal kreatif. Oke.
Nah, makanya Kang Wani ini, ya disebutnya Warta Niaga, disingkatnya Kang Wani. Karena saya modal berani. Jadi saya nggak punya modal apa-apa, selain berani untuk tampil. Nah, di segmen ini, segmen pertama untuk Warta Niaga yang saya khusus di Instagram saya ini, karena biasanya di forum-forum kreatif lain, saya akan bahas satu produk yang keren sekali. Ini dia. Ada dua sebenarnya. Halo Teh Ratu, aduh saya belajar banyak ini dari beliau. Eh, Dan katanya lagi ramai kerajaan Angdama. Iya kan Anda salah satu ininya ya. Nah ini dia. Tuh, wow, keren sekali ya. Ini adalah produk dari Dealova Shoes. Dari mana? Dari Pandeglang, Banten. Luar biasa ya. Ternyata Pandeglang punya nih orang-orang kreatif yang bikin produk seperti ini. Nah ini buat yang perempuan, jadi ada haknya. Yang saya suka, mereka itu mengkombinasikan batik. Ini batik Baduy ya, yang motifnya tapak kebo kalau nggak salah. Dari warna aslinya yang biru ini bisa dipilih dengan warna pink dengan ciri khasnya, dengan karakternya maksud saya, itu untuk perempuan gitu ya. Anda nanti diserang feminis? Oh tidak. Nah ini dia. Ya ada nama produknya Dealova gitu ya. Terus dari lemnya rapih banget sih, nggak ada yang ini produk udah lama banget saya simpen, cuma karena saya baru berani review gitu ya. Nggak apa-apa lah, berapapun penontonnya saya yang penting bisa berkontribusi terhadap UMKM sedikit demi sedikit. Nah tuh dari jahitannya tuh kayak nggak ada yang apa ya, bekas keluar gitu loh. Tuh keren ya, rapi ya. Dan dia penempatan posisi si motif batiknya tuh pas gitu. Lihat deh di depannya bagian moncongnya ini, pas banget ya, keren banget. Terus juga bagian sayapnya bisa disimpan sama mereka di sini, gitu ya. Bahkan di bagian haknya ini ada motif seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah tuh, keren ya, keren banget tuh. Dan warnanya catchy sekali. Ada di belakang saya juga. Berdampingan dengan bukit kurunya. Keren ya? Keren banget tuh produknya. Lalu yang kedua yang saya mau bahas adalah produk dari Dealova juga, cuma yang memang dipakai untuk main, yaitu sneaker. Nah, lihat tuh. Batik Baduy juga, teman-teman. Wow, keren ya. Ini di mereka seperti tadi, bagian moncongnya ini, bagian tapak kebonya disimpan di depan. Lalu di bagian sayap mereka tambahin etnik kayak gini, karet. Jadi kayak sepatu apa ya? Saya nyebut sponsor nggak ya? Sepatu wa spasi kayak gitu ya. Kayak sepatu itu tuh di bagian belakangnya. Jadi keren banget sih. Nah, dan juga si pemilihan solnya ini yang saya suka. Jadi dia kombinasiin biru sama warna coklat gitu ya. Ini kalau dilihat asli sih keren banget sih. Jadi warnanya tuh etnik banget tuh. Ada juga di sebelah sini di atas. Nah, dan ini cocok banget untuk yang udah kesel sama pandemi, karena sebentar lagi kita juga sudah mulai normal ya, alhamdulillah membaik kondisinya, dan Anda jangan nakal-nakal lagi mentang-mentang sudah divaksin. Ini cocok banget buat kamu yang udah kangen sama traveling dan akan traveling dengan gaya yang etnik gitu. Wah, parah banget tuh. Batik disimpan di kaki gitu ya. Saya sering tuh digituin sama orang-orang. Salah satu Samang Rambo ditanya. Saya juga bingung jawabnya, tapi kalau batik itu kan memang menurut saya nilainya budaya dan seninya tinggi banget gitu. Dan jangankan di kaki gitu, kalau bisa dipasang di seluruh badan saya pasang gitu ya. Kalau rambut saya bisa pakai batik saya pasang gitu ya. Ini saya pakai sarung lagi. Tuh, keren banget ya. Ini kalau pakai saya pakai jadinya ada Aplen. Gabung biar rame sedikit. Saya mau promosi buat acara malam juga nih. Jam 20.00 ya di Faircraft. Jangan lupa jam 20.00 di Faircraft Banten ada Creative Wave ya. Balik lagi ke temanya tuh. Keren nggak Aplen? Keren ya. Lihat guys sepatu saya ini. Jadi buat kamu yang udah mulai
udah mulai bosen sama pandemi, mau traveling gitu. Keren ya, The Yellow Fascists. Dan yang ini juga keren kalau buat acara-acara apa namanya ya, formal gitu ya, atau Anda buat yang mau pilih Kang Enong gitu ya biasanya, atau mungkin Anda pejabat-pejabat negara gitu ya atau nggak harus jadi pejabat negara, Anda ini bisa ada fungsi lainnya ternyata buat halis ya, ternyata sama komis. Nah, buat ngerapihin juga. Nah, ini ternyata bisa juga dipakai untuk Anda yang suka banget sama etnik. Nggak harus jadi pejabat gitu ya. Anda pokoknya kalau orang kreatif, suka sama etnik, pakai aja ini. Ya. Tuh, saya aja pakai tuh, bukan pejabat tuh. Cantik banget. Cantik banget, guys. Yang Hail, iya ini heels, kok heels sih? Ini heels tuh. Apapun akan saya lakukan untuk bisa promosi ya, namanya juga Kang Wani ya, Kata Niaga. Jadi ini untuk catatan, saya sama sekali tidak di-endorse ya, tidak di-endorse. Tapi kalau saya suka sama produk, biasanya saya review, entah ada penontonnya atau tidak, sebodo amat gitu ya. Yang penting saya merasa saya bisa kontribusinya ini gitu. Tuh, keren ya. Keren banget ini. Tuh, sepatunya. Tuh, apalagi kalau udah disimpan di sini. Dan ingat, ini salah satu produk kreatif yang masuk ke dalam subsektor dari pemerintah ya, dari Bekraf atau Baparekraf dari Kementerian Pariwisata. Ini masuk ke dalam bidang fashion. Nah, pasti Anda yang udah bergerak di bidang ekonomi kreatif pasti tahu ini masuk ke bidang fashion sebagai alas kaki gitu ya. Nah, tapi The Yellow Fascists ini pintarnya adalah mereka bisa membuat subsektor ini berubah dari yang tadinya alas kaki menjadi industri kreatif subsektor bidang kerajinan atau kriya gitu. Dan ini yang saya juga teliti kemarin, alhamdulillah saya jadi juara ya, juara riset, juara produk inovasi. Jadi saya riset tentang sepatu ini dan apresiasinya tinggi, alhamdulillah. Ternyata si The Yellow Fascists ini selain dari batik, dia juga sekarang udah mulai berinovasi. Jadi di pinggirnya ini dikasih pandan ya. Ini kan batik ya. Nah, nanti kayak di sininya dikasih pandan gitu ya. Biasanya kan kalau pandan dipakai untuk, mohon maaf ya, untuk orang yang meninggal gitu ya, atau enggak untuk stiker di bawah gitu ya. Nah, tapi kalau The Yellow Fascists menggunakannya, mengkombinasikannya dalam sepatu. Keren banget ya. Bahkan selain pandan dan juga batik, mereka juga menerapkan tenun baduy di sepatunya gitu ya. Jadi saya nggak bawa contohnya sih, nanti bisa dilihat aja di story atau di di IGTV saya. Biasanya ada sih yang saya pakai itu, ada yang pandannya juga. Atau di YouTube saya juga, di Denny Legowo, bisa dicek, itu saya baru upload beberapa hari yang lalu ya. Sepatu pandan, termasuk proses pembuatannya yang lumayan ribet gitu, dan etnik. Ya, yang namanya produk etnik ya teman-teman, biasanya suka ngerendahin nih gitu. Ngapain sih beli produk-produk etnik Indonesia? Nyaman enggak gitu ya. Anda jangan begitu. Belum tentu ya kan, diperiksa dulu. Kalaupun ini belum nyaman atau gimana, ya Anda kasih saran dong sama UMKM-nya. Jadi mereka bisa hidup terus ya, hidup setidaknya dari masukan bisa lebih baik lagi kayak gitu. Dan produk ini, nah saya jelasin lagi, produk ini bisa berubah dari yang namanya tadi halo Pandai Kayu. Ini dia Pandai Kayu nih. Ini salah satu produk Pandai Kayu nih, nanti saya bakal review juga nih. Nanti bakal saya ini juga. Ini dia di Alala, produknya Pandai Kayu. Wow. Nanti ya kita review seadanya ya, dengan kondisi saya yang seperti ini. Nah, balik lagi ke sini, ke The Yellow Fascists. Produk ini bisa bangkit ya, menjual bahkan tidak harus sepasang. Gila nggak? Jadi mereka bisa ngejual sepatu ya, mereka bisa ngejual sepatu tidak harus sepasang.
Bahkan bisa satuan gini gitu. Tahu nggak kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka berinovasi, berevolusi dari yang tadinya adalah em, dari yang tadinya alas kaki, fashion, mereka berubah jadi kerajinan. Nah, makanya nomor berapapun ya, nomor berapapun sepasang ataupun tidak, ini tetap bisa dijual oleh mereka. Kenapa? Karena ini tidak jadiin alas kaki untuk yang beli sebagai kerajinan tangan, tapi bisa sebagai oleh-oleh khas Banten. Nah, ini kayak gini contohnya nih. Yang di belakang saya sama di atas saya nih, ya. Tuh, mereka ini 1 2 nih ya. Ini bisa jadi souvenir. Nah, ini belum kelihatan sih warnanya ya. Nggak ada lighting. Nah, yang ini bagus banget kan, disimpan sebagai souvenir kayak gitu. Kenapa bisa jadi souvenir ya? Karena nilai tambahnya itu loh. Ini bukan cuma sekedar sepatu, tapi produk yang bisa dipajang. Unik. Nah, ada unik, ada keunikan, ada kebaruan yang mereka tampilkan. Sehingga produk ini bisa dibeli tidak harus sepasang dan tidak harus sesuai dengan nomor pemiliknya gitu ya. Jadi kalau kamu pengen milih nomor yang di bawah gitu ya, untuk ukuran anak-anak gitu, atau ukuran lebih gede gitu ya untuk dipasang, itu juga tetap keren. Nah, inilah revolusi dari industri kreatif itu sendiri gitu ya. Industri kreatifnya aja udah kreatif gitu ya, tapi di dalam internal industri kreatifnya aja bahkan lebih kreatif lagi. Mereka bisa saling pindah-pindahan dari fashion alas kaki berubah jadi kerajinan kerajinan atau kriya. Nah, selain itu, uniknya dari produk ini ternyata si Delvasius ini yang berlokasi di Pandeglang, Banten, saat ini home base-nya ada di Cadasari. Jadi kalau kamu yang pernah ke Pandeglang dan tahu Kodim 320, nah itu masuk aja ke Gapura situ. Nanti ada di sebelah kiri. Ya, di situ ada Cilok Mang Udin juga di sana. Ya, masuk aja. Di sebelah kiri, nggak jauh banget ya dari Gapura tersebut. Nah, home base-nya ada di sana, tempat penjualan ada di sana. Buat yang penasaran pengen langsung lihat, atau pengen yang penasaran beli online aja gitu, Kang Wani, boleh kalau pengen beli online aja nanti saya kasih linknya di sini ya, abis ini ya, di Tokopedia bisa, di Shopee dan lain sebagainya. Dan ini saya tidak di-endorse sekali lagi, ini saya beli ya sebagai bentuk konkret saya terhadap produk UMKM dan produk kreatif. Nah, selain itu teman-teman, saya juga salutnya Dealova ini bisa memberdayakan atau menghasilkan produk-produk kreatif dari limbah batik. Nah, ini kan kalau misalkan kita kira-kira gitu ya, limbah misalkan. Limbah itu dari batik, ini kan yang dipakai nggak semuanya. Betul nggak? Karena kain misalkan, satu kain itu 1 meter misalkan, bisa untuk berapa sepatu gitu ya. Nah, dari berapa sepatu itu kan nggak kepake semuanya, pasti ada yang tergunting. Misalkan setidaknya di bagian sini misalkan harus digunting, bagian sini harus digunting untuk membentuk pola-pola tersebut. Nah, supaya mereka tidak merasa berdosa katanya, ini mereka menjadikan limbah-limbah batik tersebut atau limbah-limbah dari batik ataupun dari pandan atau dari tenun tersebut dijadikan oleh-oleh. Bisa jadi gantungan kunci. Gantungan kuncinya apa? Gantungan kuncinya adalah dalam bentuk sandal dan juga sepatu mini gitu. Saya nggak punya contohnya sih ya. Ini yang kayak segede gini-gini gitu ya. Ini kan pasti dapat berapa nih, lumayan gitu, dibentuk sendal-sendal sebagai souvenir, sebagai gantungan kunci. Nah, itu dia sih kenapa kerennya sebuah produk UMKM yang ada di Pandeglang ini. Namanya adalah Dealofasius. Nah, ini dia, saya juga punya ininya. Punya apa ya, tempat mereka bikinnya gitu ya. Nah, pokoknya yang penasaran ini, produk ini mau custom bisa nggak, Kang Wani? Bisa ya. Ini Anda mau sneaker boleh, mau yang acara serius gini buat fashion show atau buat pejabat-pejabat ini ya, boleh gitu ya, karena produk ini sudah sering dipakai teman-teman oleh Kang AA Andika ya, Wagub kita di Provinsi Banten.
Lalu juga beberapa buati, Bu Ratu Tatu ya, Bu Irna, ini ternyata sudah juga memakai produk ini. Bu Iti ya, Bu Iti sudah memakai. Pak Dekan FEB dulu ya, di saya di Untirta itu sudah memakai juga produk-produk ini. Karena produk ini sekali lagi bukan cuma menjual sendal atau sepatu, tapi menjual keunikan dari kreativitas berpikir mereka. Oke? Keren ya? Keren ya? Keren banget. Oke, itu aja kayaknya review produk hari ini di konten Warta Niaga. Warta adalah berita, Niaga adalah jualan-jualan. Sampai jumpa di Warta Niaga selanjutnya bersama saya, Kang Wani. Warta Niaga. Denny Legowo. Dadah. Atur nuhun yang udah nonton. Teh dia, si bro, Gunners nuhun.